Assalamualaikum sahabat vokasi, jumpa lagi kita di seputar dunia pendidikan. Nah, sebelumnya jangan lupa ya, like, subscribe, share, and comment video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Nah, kali ini kita akan coba untuk membuat soal AKM atau memasukkan soal AKM ke Google Form. Nah, karena soal AKM ini jenisnya itu ada 5, lumayan banyak. Jadi Google Form ini merupakan aplikasi yang bersahabat untuk bisa kita gunakan. Nah, soal AKM ini ada 5 jenis bentuknya. Pertama itu pilihan ganda. Nah, kalau pilihan ganda ini itu untuk jawabannya disiapkan 5 alternatif jawaban yaitu A, B, C, D, dan E. Nah, jadi nanti tinggal memilih yang benar atau yang paling benar. Yang kedua yaitu soal pilihan ganda kompleks. Nah, kalau soal pilihan ganda kompleks ini umumnya terdapat 2 atau 3 jawaban yang benar. Nah, kemudian bentuk soalnya bisa berupa benar salah, setuju tidak setuju, iya tidak, sesuai tidak sesuai, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu menjodohkan. Nah, kalau untuk yang menjodohkan ini disediakan bagian pernyataan dan bagian pilihan jawaban. Kerjakan dengan menghubungkan atau memasangkan pernyataan dengan pilihan jawaban yang sesuai. Alternatif jawaban jumlahnya bisa lebih banyak daripada pernyataan, sehingga akan ada alternatif jawaban yang tidak digunakan. Ada juga alternatif jawaban yang dapat dipasangkan secara berulang. Nah, kemudian yang keempat itu soal jawaban singkat atau isian. Nah, pada soal jenis ini terdapat pernyataan yang belum lengkap dan harus diisi dengan kata atau frasa yang benar atau sesuai. Dapat juga berupa pernyataan yang dapat dijawab dengan kata atau pernyataan singkat. Nah, yang terakhir yaitu soal esai atau uraian. Pada jenis soal ini, ada permasalahan yang disajikan dan harus diberi jawaban dalam bentuk uraian dengan beberapa kalimat yang sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan. Soal jenis ini dapat dijawab dengan membuat kalimat dengan tata bahasa yang benar, sistematis, dan efektif. Jawaban hanya bisa berisi penjelasan tentang permasalahan yang ditanyakan. Baik, kita langsung masuk ke Google Drive kita. Masuk melalui akun kita dan kemudian membuat folder baru. Kita buat di sini pelatihan soal AKM. Terus langsung kita buat. Dan ini dia, diklik 2 kali. Di sini kita klik kanan, masuk ke Google Formulir. Kemudian kita buat di sini soal AKM. Di sini uji coba. Nah, kalau nanti soal ini, form ini untuk ke siswa, maka di sini kita kasih nama dan nanti juga kelas. Tapi ini kita membuat untuk kebutuhan cara penginputan, jadi kita langsung membuat soal saja. Nah, yang pertama yang kita buat adalah bentuk soal AKM-nya yaitu pilihan ganda. Nah, kita sudah siapkan soal. Kita langsung saja ke soalnya, di copy dan di paste di sini. Nah, kemudian kita masukkan optionnya. Nah, ini kuncinya D. Oke, kita masukkan optionnya. Nah, untuk memasukkan kunci jawaban, kita harus jadikan ini kuis dulu di setelan ini. Kita buka dan kemudian kita jadikan kuis. Nah, di sini ada pilihan rilis nilai. Kalau mau merilis langsung boleh checklist ini, kalau enggak kita checklist di sini. Respon dapat melihat, ini enggak usah kita checklist. Oke, udah selesai. Di sini maka akan muncul nih kunci jawaban. Kita akan langsung saja, tadi sudah tahu kita kunci jawabannya adalah D. A, B, C, D. Oke, di sini kita buat 20 poin.
Nah, selesai untuk soal yang pertama. Nah, soal yang kedua, kita akan membuat soal pilihan ganda kompleks di mana nanti ada terdapat 2 atau 3 jawaban yang benar. Nah, kita tambahkan. Kemudian kita masukkan soal yang sudah kita siapkan. Ini dia pilihan ganda kompleks. Kita copy. Kemudian paste. Nah, di sini ada opsi juga, tetapi ingat untuk pilihan ganda kompleks ini nggak bisa lagi kita menaruh untuk pilihan ganda, tetapi kita ganti dengan kotak centang. Nah, di sini kita masukkan opsinya terlebih dahulu. Opsinya ini. Dan kuncinya ACD. Oke, opsi. Nah, kita masuk untuk kunci jawabannya tadi A, C, D. Nah, kita masukkan poinnya, kita masukkan juga 20. Nah, selesai untuk soal yang kedua. Nah, soal yang ketiga, kita akan masuk ke soal menjodohkan. Soal menjodohkan ini disediakan bagian nanti pernyataan dan ada bagian jawaban. Sekarang kita lihat dulu contoh dari soal menjodohkan. Nah, di soal menjodohkan ini nanti ada narasi, juga ada gambar. Kita copy dulu ini. Kemudian kita masukkan. Nah, di sini terus untuk gambar ini, untuk grafik tadi, itu kita sudah sebelumnya sudah masukkan dulu, sudah simpan dulu. Jadi kita cari saja gambarnya dari grafik tadi. Oke, ini dia. Kita masukkan grafik. Oke. Nah, sudah selesai. Untuk soal menjodohkan ini, kita memilih di sini kisi pilihan ganda yang ini. Nah, kalau kita ini tekan, di sini sudah ada baris dan sini ada kolom. Nah, baris ini untuk nanti pernyataan, sedangkan kolom ini untuk jawaban. Kita sudah siapkan pernyataan dan jawaban. Nah, ini pernyataannya. Oke. Dan ini jawabannya. Kunci jawabannya kita lihat dulu. Kunci jawabannya B, C, A. Oke, kunci jawabannya B, C, A. Nah, ini kita kasih aja di sini nilainya, poinnya sama-sama 5. Oke, sama-sama 5. Nah, selesai untuk kunci jawaban. Nah, untuk yang menjodohkan ini, jika siswa hanya menjawab satu atau dia malah menceklis semuanya, dia akan salah nanti. Jadi dia harus menjawab dan menganalisis dari pernyataan dan jawaban. Baik, kita akan masuk ke soal yang keempat, yaitu soal isian singkat. Nah, karena soalnya sama dengan soal nomor 3, cuma perintah soalnya aja yang berbeda, kita langsung duplikasikan saja. Nah, kemudian kita ambil perintah soal untuk isian singkat, kita copy dan langsung kita paste di sini. Kita paste di sini. Dan kita rapikan. Kemudian, karena ini isian singkat, maka kita ganti ini menjadi jawaban singkat. Nah, kemudian kita masukkan kunci jawabannya. Kebetulan di sini kunci jawabannya ada 2. Jika anak menjawab terang benar, kalau dia menjawab banyak cahaya matahari juga benar. Jadi kita copy, kita taruh di sini, kemudian kita tambahkan, kita copy, nah taruh di bawahnya. Poinnya kita buat di sini 20. Oke, selesai untuk soal isian singkat. Nah, ini dia.
Kemudian kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal yang kelima, soal uraian. Kita buat di sini, kita ambil soalnya dari Word, kita copy langsung dengan soal. Kemudian kita masukkan. Nah, karena ini merupakan soal uraian, maka kita buat atau kita pilih di sini paragraf karena membutuhkan jawaban yang lebih panjang atau lebih kompleks. Nah, kita buat di sini kunci jawabannya. Kita taruh di sini 25. Silakan nanti teman-teman atau Bapak Ibu memasukkan di sini kunci jawabannya. Nah, selesai. Oke, selesai 5 soal dalam bentuk yang berbeda kita buat, yaitu yang pertama soal pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, jawaban singkat, dan soal uraian. Nah, soal ini bisa kita lihat dengan di sini kita tekan yang pratinjau. Nah, seperti ini tampilannya. Ini soal pertama, soal kedua, soal ketiga, ini soal keempat, dan soal yang kelima. Ini soal yang keempat, dan ini soal yang kelima. Begitu dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen link kita ini untuk bisa mendapatkan informasi-informasi berikutnya. Silakan tekan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.